Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Tapi para pemirsa Hasan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita bersama Al-Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC.MA hafizahullahu ta'ala. Dan pada kali ini, pada pagi hari ini, kita akan membahas Hasyiah kitab Tauhid yang buah karya dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Asimi An-Najdi. Dan pada kesempatan pada kali ini kita akan membahas tema untuk apa diciptakan manusia. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kembali lagi kami mengingatkan kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 081190079112, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaan di nomor 081190079113. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan Anda juga akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum dan keluarga, Ustadz? Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz. Insyaallah. Tapi Ustadz, semoga Allah memudahkan pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustadz. Kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan taufik Allah semata pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali guna melanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Dan insyaallah pada hari ini kita akan memulai pembahasan tentang untuk apa manusia diciptakan dan apa itu hakikat daripada tauhid. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa qaulullah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ayat yang mulia ini, para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan manusia diciptakan. Kita diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya. Apa itu ibadah? Ibadah adalah at-tadhallul wal inqiyad, penghinaan diri dan ketundukan. Ya, setiap seseorang menghinakan dirinya kepada sesuatu dan tunduk kepadanya, berarti dia tengah mengibadatinya. Baik itu Tuhan-Tuhan yang batil ataupun Allah Tuhan yang hak. Maka ibadah secara bahasa maknanya adalah at-tadallulu wal inqiyad, ketundukan dan ketundukan. Ya, apapun yang engkau tunduk kepadanya dan apapun yang engkau menghinakan dirimu kepadanya, itu artinya adalah peribadatan. Engkau sedang beribadah kepadanya. Adapun ibadah dalam istilah agama adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu yardah. Dialah nama yang mencakup segala sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal a'mal, baik berupa perkataan
maupun perbuatan al-zahirah wal batinah, baik merupakan perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Apapun yang kau katakan, Allah meridhoinya, itu ibadah. Baik dengan perkataan lisan, berupa zikrullah, tilawatul Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, maupun perkataan hati. Ya, apa yang berkecamuk dalam hatimu, apa yang kau katakan dalam hatimu. Ya. Kemudian berbagai macam bentuk amalan apapun yang kau lakukan yang zahir dan Allah meridhoinya, seperti bersedekah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, engkau menunaikan zakatmu, engkau ruku, engkau sujud, segala amalan apapun yang kau lakukan Allah meridhoinya, itu ibadah. Baik amalan zahir maupun amalan batin. Segala macam yang terdapat dalam hatimu berupa kecintaan kepada Allah, ketakutan kepadanya semata, berharap kepadanya, ini semua adalah amalan-amalan batin, Allah meridhoinya. Maka ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang diridhai Allah, baik berupa perkataan yang terucap maupun perkataan hati, baik merupakan perbuatan yang tampak, yang zahir, yang dilakukan oleh anggota tubuh, maupun perbuatan yang terdapat dalam hati, amalan hati. Ya, semuanya adalah bagian daripada ibadah, dan inilah ibadah yang kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk melakoninya. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tentunya ibadah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikatakan ibadah ketika memang dia mencakup dua hal. Yang pertama adalah ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kau katakan dalam bentuk ibadah seperti zikrullah, tilawatul Quran, nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, semua perkataan-perkataan ini akan menjadi ibadah ketika memang kau niatkan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Apapun amalan yang kau kerjakan berupa amalan zahir, amalan batin, engkau bersedekah, engkau pergi haji, engkau pergi umrah, ya, atau amalan batin, ya, semuanya hendaklah engkau benar-benar tujukan kepada Allah. Inilah syarat pertama. Ibadah akan dikatakan ibadah jika terkumpul dalamnya dua hal. Pertama adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah, mengikhlaskan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun syarat yang kedua, ibadah itu akan dikatakan ibadah ketika dia mengikuti apa yang dicontohkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, namanya al-mutaba'ah. Jadi ikhlas yang pertama syaratnya, yang kedua mutaba'ah. Apapun ibadah yang kau lakukan, kau anggap dia ibadah tapi tidak mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah ibadah. Apapun ibadah yang kau tambah-tambahi atau yang kau kurang-kurangi dari ketentuan Nabi yang mulia SAW, itu bukan ibadah. Engkau sholat zuhur tapi kau kerjakan dengan 8 rakaat, itu bukan ibadah. Karena bukan begitu yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Engkau tawaf di sekeliling Ka'bah, engkau tawaf 14 kali putaran, itu bukan ibadah. Karena bukan itu dicontohkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ibadah. Ya, untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih mulia dari seseorang kecuali ketika dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, hamba Allah. Dan inilah gelar tertinggi yang diberikan Allah kepada nabinya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan dengan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi hamba Allah adalah merupakan predikat tertinggi yang dimiliki oleh seorang hamba ketika dia benar-benar tunduk, ya, menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menjadikan tujuan hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang hamba yang seharusnya dia beribadah kepada Allah, diciptakan untuk menghinakan dirinya kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah, tapi tidak melakukan misinya ini, maka dia bukan menjadi hamba Allah.
Dia bisa menjadi hamba apa yang dia sembah, menjadi hamba hawa nafsunya. Orang-orang Arab terdahulu menamakan diri mereka dengan berbagai macam bentuk nisbat kepada Tuhan-Tuhan mereka. Ada Abdul Lat, Abdul Uzza, hambanya Latta, hambanya Uzza, Abdul Masih. Orang Nasara mengatakan dirinya Abdul Masih, hambanya Al-Masih bin Maryam. Ini semuanya adalah merupakan kesyirikan. Karena Al-Masih bukan Tuhan, Latta bukan Tuhan yang hak, Uzza pun demikian. Ya. Karena itulah dalam penamaan kata-kata Abdul dalam agama kita harus disandarkan kepada Allah dan nama-namanya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, dan tidak boleh kita menempelkan kata-kata Abdullah ini dengan nama-nama selain Allah. Tidak boleh Abdullah, Abdul Uzza, Abdul Masih. Orang Syiah menamakan dirinya Abdul Husain, ini larang. Kita bukan hamba Husain, kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Husain juga adalah hamba Allah Jalla fi'ulah. Karena untuk itulah kita diciptakan. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kata Nabi, sebaik-baik nama adalah ma'ubbid, yang dengannya seseorang beribadah kepada Allah. Sebaik-baik nama Abdullah, Abdurrahman. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah asal penciptaan manusia, tujuannya agar mereka memperhambakan diri mereka kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Subhanallah. Pemirsa ini mulia Allah Subhanahu wa taala, semua yang Allah ciptakan di alam raya ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mau tak mau, suka tak suka. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Sesungguhnya apapun yang di langit, siapapun di langit, malaikat-malaikat Allah dan apapun makhluk yang di langit dan yang di bumi, semuanya adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara mereka ada yang membangkang, tidak mau menyembah Allah. Malaikat tunduk kepada Allah, menyembah Allah. Langit, bumi, gunung, lautan semua bertasbih muji Allah. Burung-burung di udara semuanya bertasbih muji Allah Subhanahu wa taala. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Namun kalian tidak mengetahui bagaimana mereka bertasbih. Hanya ada dua jenis makhluk yang menentang qadratnya sebagai hamba Allah. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah bangsa jin dan bangsa manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah tekankan di sini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka diciptakan untuk beribadah kepadaku. Subhanallah. Semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, ya, dan adapun bangsa jin, Allah berikan mereka pilihan. Ya, kata Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau silakan beriman, barang siapa yang tak mau silakan kafir. Tapi ingat, ada balasannya. Ya. Maka Allah berikan kepada manusia, Allah berikan kepada bangsa jin khiyar, hak memilih apa yang kalian mau pilih. Faman syaa'a minkum an yastaqim, yang mau silakan pilih jalan lurus. Fahadainahu najdain, kami bentangkan di hadapannya dua jalan. Dan ternyata sebagian besar daripada bangsa jin dan manusia, mereka tidak tahu untuk apa mereka diciptakan. Mereka bukan menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah, menghinakan dirinya kepada Allah, bahkan mereka menjadi hamba-hamba bagi hawa nafsunya. Apa yang disenangi oleh hawa nafsunya itulah yang dilakukan. Kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat Muhammad tentang orang-orang yang telah menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Ini bukan hamba Allah, ini hamba hawa nafsu. Dia menyembah hawa nafsunya. Apa yang diingini hawa nafsunya itu dia lakukan. Baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Subhanallah. Dan Nabi yang mulia SAW telah menyebutkan ada hamba-hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khatifah, ta'isa abdul khamilah. Celakalah, binasalah hamba-hamba dinar yang menjadikan hidupnya tujuannya untuk mengumpulkan dinar sebanyak-banyaknya. Maka dia adalah menjadi hamba-hamba bagi dinar. Dinar mata uang emas, hamba-hamba dunia. Abdul dunia, hamba dunia. Tujuan hidupnya adalah mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta, baik dinar ataupun dirham, emas maupun perak, khamisah.
mengumpulkan baju-baju yang bagus, baju-baju yang lembut, perkakas rumah tangga, perabotan rumah tangga, kendaraan, tujuan hidupnya hanya untuk menjadi untuk dunia semata. Inilah namanya abdud dinar, abdud dirham, abdud dunia. Subhanallah. Maka yang selamat dialah Abdullah yang telah menjadikan hidupnya untuk mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepadanya semata. Sebagian daripada manusia ada yang menjadi hamba Allah, tapi di sisi lain dia menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya kesyirikan. Dia menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lagi murni menjadi Abdullah. Kadang berdoa minta kepada Allah, kadang datang ke kuburan berdoa meminta kepada orang yang telah meninggal di kubur. Inilah namanya kesyirikan. Kadang menyembelih hari haji untuk Allah, ya kurban. Kadang menyembelih untuk wali-wali yang dikeramatkan, datang ke kuburannya menyembelih di sana. Ini tidak murni menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menerima kecuali pemurnian ibadah. Barang siapa yang mencampur adukan ibadahnya dengan kesyirikan, maka dianggap semua ibadahnya sia-sia dan gugur. Subhanallah. Yang dia pergi haji, ketika itu dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, sembelihan al-hadi untuk Allah, haji tamattu, menyembelih dam. Tapi ketika pulang ke negerinya, dia menyembelih untuk tumbal, untuk dunia klinik, untuk perdukunan, menyembelih untuk Nyi Kidul yang dicampakkan ke tengah lautan, menyembelih untuk hantu-hantu di tengah lautan, menyembelih untuk jin. Ini berarti dia telah membatalkan segala macam bentuk peribadatannya. Karena ibadah haruslah murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah. Inilah maknanya. Tuhan-Tuhan banyak disembah manusia, tapi semuanya Tuhan yang tidak hak. Ya, maka makna la ilaha illallah, kita hanya beribadah kepada Allah, tidak mencampurkan ibadah untuk Allah dan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh manusia, jadi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, alamin, apapun dia, langit, gunung, lautan, tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya mereka mengakui Allah, tunduk kepada Allah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua saja, ya, yang dua makhluk yang Allah berikan bagi mereka pilihan untuk memilih menyembah Allah atau tidak. Mereka lah jin dan manusia. Subhanallah. Malaikat Allah ciptakan untuk taat kepadanya. Semua makhluk Allah ciptakan dengan mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mengingkari. Hanya jin dan manusia lah yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ya, atau mereka menyekutukan Allah SWT dengan Tuhan-Tuhan lainnya. Karena itulah Allah Jalla wa'ala dalam surah Ar-Rahman menyebutkan banyak karunia-karunianya. Tiap kali dia menyebutkan karunia, dia mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat Tuhanmu yang manakah lagi, wahai bangsa jin, wahai bangsa manusia, yang kalian dustakan. Subhanallah. Khalaqal insana min salsal, ya Allah, khalaqal insana, ya, min salsalin. Allah telah menciptakan manusia daripada tanah, ya, subhanallah. Ya, Allah menciptakan bangsa jin daripada unsur api. Setelah Allah Jalla wa'ala menyebutkan bagaimana mereka Allah ciptakan, ya, dari unsur tanah, manusia, jin dari unsur api, Allah berikan kepada mereka nikmat yang banyak. Dalam surah Ar-Rahman Allah bentangkan bagi mereka, ya, dua lautan yang bertemu dalam bentuk muara. Allah keluarkan dari dalam lautan tersebut berbagai macam perhiasan. Allah ciptakan di sana bahtera yang berlayar membelah indahnya lautan. Allah berikan berbagai macam nikmatnya. Setiap kali Allah menyebutkan nikmatnya, Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat Tuhan kalian yang manakah lagi, wahai bangsa jin dan manusia, yang kalian dustakan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Muhammad rahimahullah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuk, dan Tuhanmu telah menetapkan alla ta'budu illa iyyahu, jangan kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Subhanallah.
Ini ayat terdapat dalam surah Al-Isra, ya, atau Bani Israel. Ya, terdapat pada ayat yang ke-23. Dan ayat ini ke-23, 24, 25 terus ke bawah, ya, beberapa ayat ke bawah adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah yang pertama kali Allah perintahkan di sini adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu menetapkan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Ini menunjukkan pentingnya tauhid, karena itulah Allah mulaikan dengan perintah menyembah kepadanya semata. Subhanallah. Wabil walidaini ihsana. Setelah tauhid barulah hak-hak yang lain. Hak Allah tunaikan berupa beribadah hanya kepadanya. Hak yang nomor 2 yang tertinggi setelah hak Allah adalah hak kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini menunjukkan kepada kita yang paling pertama kali wajib bagi seorang hamba adalah mengenal Tuhannya dan menyembah Tuhannya. Subhanallah. Ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah menetapkan bahwa jangan kalian menyembah kecuali hanya kepadanya semata. Inilah dia tauhid. Inilah perkara yang paling penting, karena inilah perkara karenanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala perintahkan jihad fisabilillah. Karena tauhid inilah Allah tegakkan surga dan neraka. Karena tauhid inilah Allah membagi-bagi manusia kepada mukmin dan kafir, ahli surga dan ahli neraka. Dan karena tauhid inilah Allah tegakkan langit dan bumi. Allahu Akbar. Maka begitu besarnya arti tauhid. Betapa pentingnya arti tauhid. Karena itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi pesankan kepada Mu'adz, ya Mu'adzu, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan berangkat menemui, mendakwai satu kaum. Mereka punya Alkitab, yaitu kitab Injil yang ada pada mereka, kaum Nasara. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih. Maka hendaklah yang pertama kali kau dakwakan, ya, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah. Persaksian mereka tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tauhid perkara yang paling penting, yang paling pertama, karena dialah pondasi. Fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka mematuhimu wahai Mu'adz dalam perkara ini, fa'alimhum, beritahukan mereka annallaha iftarada alaihim 5 salawatin. Allah telah wajibkan mereka mengerjakan salat 5 kali sehari semalam, fil yaumi wal laila. Ini yang kedua, fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka patuh mengerjakan apa yang kau perintahkan berupa salat, fa'alimhum, beritahukan mereka annallaha aftarada alaihim sadaqatan, Allah telah perintahkan mereka mengeluarkan zakat harta mereka, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil daripada orang-orang kaya mereka, faturadda ala fuqaraihim, dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Perhatikanlah bagaimana tingkatan-tingkatan dakwah Nabi. Disuruh tauhid, setelah tauhid salat, setelah itu zakat, menunjukkan kepada kita tauhid nomor 1. Subhanallah. Dan kalau kau perhatikan bagaimana dakwah Nabi SAW selama 13 tahun di kota Makkah, apa yang dipacakkan Nabi SAW? Dakwah apa? Pilar apa? Pilar tauhid. 13 tahun. Masa yang begitu panjang dalam dakwah Rasulullah SAW senantiasa menancapkan padanya pilar-pilar tauhid. Bahwasanya Allah dia Tuhan yang hak disembah. Bahwasanya selain Allah adalah Tuhan-Tuhan yang batil, yang tidak pernah mencipta, bagaimana disembah. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Dapatkah disamakan Tuhan yang tak mampu mencipta dengan Tuhan yang mampu mencipta? Subhanallah. 13 tahun perkara tauhid. Setelah tertanam tauhid mengakar dalam hati kaum muslimin, ketika tiba di kota Madinah, barulah turun hukum-hukum lainnya, perintah-perintah lainnya. Subhanallah. Kenapa tauhid terlebih dahulu? Karena dia pondasi amal. Bagaikan bangunan rumah, yang pertama kali kau ingin membangun rumah, wajib kau bangun adalah pondasinya. Subhanallah. Setelah pondasi kokoh, barulah bangun di atasnya pilar-pilar, bangunlah
dindingnya, bangunlah atapnya, bangunlah pintunya, bangunlah jendelanya. Maka dalam Islam, bangunan Islam itu pondasinya adalah tauhid. Apabila pondasi ini lemah, apapun amalan yang kau bangun di atasnya akan runtuh pula. Bagaikan satu rumah yang tak kuat pondasinya, maka rumah ini akan segera runtuh menimpa penghuninya. Demikian juga dalam Islam, yang tak memiliki pondasi tauhid yang kuat, yang kokoh, yang lurus, yang benar, yang dalam, maka sia-sia semua amalan yang dia lakukan. Apapun amalan yang dibangun di atas tauhid yang rapuh akan sia-sia, tak berguna, karena segala macam bentuk amalan harus dibangun di atas tauhid yang benar. Jika tauhidnya rusak, semua amalannya rusak. Syirik adalah merupakan perkara-perkara yang membatalkan seluruh amalan, kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika sekiranya engkau, wahai Muhammad, melakukan kesyirikan, niscaya akan gugurlah semua amalanmu dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Karena itulah begitu pentingnya bagi orang-orang beriman mengetahui apa itu tauhid yang dibawa Rasul, agar mereka tidak tersesat, agar mereka tidak tertolak semua amalan. Dan lihatlah bagaimana nasib kaum muslimin yang tak mengenal tauhid yang dibawa Rasulullah, tergelincir ke dalam berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Banyaknya kuburan yang dikultuskan, yang dipuja menjadi rujukan manusia, diambil tanahnya sebagai keberkahan, diminta penghuninya. Subhanallah. Dihadirkan di sana darah, disembelih di sana sembelihan, dilepas di sana nazar. Masya Allah, alangkah banyaknya kuburan-kuburan dipuja. Syaitan menghiasi amalan mereka indah dalam bentuk ini pemuliaan terhadap wali-wali Allah. Kata mereka ini bukan kesyirikan. Syirik itu engkau menyembah Tuhan selain Allah. Mereka tak tahu arti menyembah. Ibadah itu bukan hanya meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kau panjatkan kepada selain Allah itu kesyirikan. Masya Allah, tabarakallah. Oh, lihat lagi bagaimana banyaknya ya di seluruh negeri-negeri kaum muslimin kecuali Allah rahmati tersebarnya dukun-dukun, tukang tenung, tukang santet dengan nama-nama besar, paranormal, macam-macam, orang pintar, jimat yang diperdagangkan. Masya Allah. Raja-raja, tangkal-tangkal yang dijual belikan menjadi pelindung kaum muslimin. Mau berdagang harus terlebih dahulu pakai penglaris, dalamnya raja-raja, bacaan-bacaan, huruf-huruf, sebagian isinya Quran dicampur adukan, diletakkan di dinding, kadang diletakkan dalam satu tempat, macam-macam, ditempelkan di leher, dijadikan sebagai kalung, dijadikan sebagai gelang, diikatkan di pusar. La ilaha illallah. Ini semuanya kesyirikan, menghancurkan fondasi tauhid. Yang paling penting karena dialah perkara yang pertama. Subhanallah. Jadi kembali kepada ayat ini, jika kita perhatikan banyak perintah Allah dalam surah Al-Isra ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah menetapkan jangan kamu menyembah kecuali hanya kepadanya. Ini hak Allah. Yang pertama paling penting. Kemudian wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua dengan segala macam jenis kebaktian, membuat mereka ridha, membuat mereka cinta. Subhanallah. Ya. Perintah berbakti kepada mereka, waqfid lahum janaha dhulli, rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua. Ya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kau mintakan kepada Allah doamu, panjatkan agar Allah mengampuni kedua orang tuamu, merahmati keduanya sebagaimana keduanya merahmatimu ketika engkau kecil. Alangkah banyaknya sekarang orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di antara tanda-tanda datangnya kiamat akan banyak sekali terjadi kedurhakaan kepada orang tua. Orang tua menjadi hamba-hamba sahaya bagi anak-anaknya. Iya dan billah. Subhanallah. Ya. Kemudian dalam ayat-ayat berikutnya kata Allah, wa atidal qurba haqqah, berikanlah hak kerabat dekat. Sambung silaturahmi. Wal miskina, berikan hak orang miskin. Ya. Wabanas sabil, berikanlah hak orang-orang yang terputus bekal di jalanan. Wala tubadzir tabdira, jangan berboros, berlebih-lebihan, pemborosan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, orang yang senang membuat boros
mubazir, mereka adalah saudara-saudara syaitan. Wa kana syaitanu min rabbih kafura. Yang syaitan itu kafir kepada Tuhannya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuq, jangan sampai engkau kikir bakhil terhadap dirimu, keluargamu, seolah-olah engkau ingin mencekek lehermu. Wala tabsutha kullal basti, tapi jangan pula engkau terlampau boros. Fataquda maluman mahsura, akhirnya engkau akan menjadi terhina karena habis uangmu semuanya kau keluarkan dengan tanpa makna. Subhanallah. Wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut kefakiran. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang berzeki mereka dan memberi rezeki kalian. Ya. Jadi ayat-ayat yang dalamnya banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, itulah sejelek-jelek jalan, seburuk-buruk perkara. Kemudian kata Allah, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq, jangan kau bunuh jiwa dengan tidak hak. Ya. Wala taqrabu mal yatimi, jangan dekati harta anak yatim kau makan. Subhanallah. Kau bangun panti asuhan, kau kerahkan anak yatim mencari sebanyak-banyaknya yakni sedekah kaum muslimin. Setelah itu kau makan uangnya, jangan kau dekati harta anak yatim. Subhanallah. Wa auful kaila idza kiltum, apabila kalian berjual beli menimbang, sempurnakan timbangan, jangan dikurang-kurangi timbangan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun, jangan pernah engkau mengada-ada mengatakan sesuatu tanpa ilmu kau miliki padanya. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan dengan sombong di muka bumi ini. Ya. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan pernah kau jadikan ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Fatulqa fi jahannama maluman madhura, akhirnya engkau akan dibenamkan dalam neraka jahannam dalam keadaan tercela, dalam keadaan hina. Jadi dalam surah Al-Isra ini banyak perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah pertama adalah perintah bertauhid, menunjukkan pentingnya perkara tauhid. Kita pindah kepada perkataan Syekh rahimahullah. Wa qauluhu, Allah juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, wa'budullaha, sembahlah Allah semata dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun jua. Inilah makna tauhid, menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Dan jangan pernah engkau menyembah Allah, menyembah selainnya, meminta kepada Allah, meminta kepada selainnya. Menyembelih untuk Allah, menyembelih untuk selainnya. Itulah namanya kesyirikan. Allah tidak menerima segala macam bentuk kesyirikan. Subhanallah. Orang yang berbuat syirik membatalkan semua amalannya. Maka kebaikan apapun yang dia perbuat gugur bagaikan orang yang berwudu menggunakan najis, kotoran, iyadzan billah, menggunakan air kencing. Wudunya tak sah, apabila dia salat tak diterima Allah Subhanahu wa taala salatnya. Subhanallah. Begitulah kira-kira kesyirikan. Jika kau campur adukan kesyirikan dengan ibadah, gugur semua ibadah tersebut, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa qauluhu ta'ala, juga Allah berfirman dalam ayat lainnya, Allah berfirman dalam surah Al-An'am. Ada terdapat 10 wasiat Allah Jalla wa Ala. 10 wasiat Rasulullah yang Allah wasiatkan kepada beliau yang termaktub dalam surah Al-An'am, dimulai daripada ayat 152 sampai 153 dan 54. Ini 10 wasiat. Ya. Inilah 10 wasiat. Yang kata Ibnu Mas'ud, yang ingin mengetahui wasiat Rasulullah dalam Quran yang disegel tak bisa berubah, bacalah ayat ini. Apa itu ayatnya? Allah mengatakan dalam surah Al-An'am pada ayat 152. Ya. Qul ta'alau, katakan Muhammad, mari sini, kubacakan atas kalian, ma harrama rabbukum alaikum, apa-apa yang Tuhan kan haramkan atas kalian. 1, alla tusyriku bihi syai'an. Ini yang paling pertama, jangan kalian sekutukan dia dengan apapun juga. Ya. Syirik adalah engkau mengambil apa-apa yang menjadi milik Allah, kau berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
baik dalam bentuk uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifat. Dalam hal rububiyah contohnya, Allah telah memproklamirkan dialah yang telah menciptakan alam semesta, mengaturnya, Rabbul Alamin, mengurusinya, subhanallah, memberikan rezeki kepada hamba, menghidupkan, mematikan. Tiba-tiba kau yakini ada selain Allah yang turut serta dalam mengatur alam raya ini. Sebagaimana keyakinan sebagian kaum sufi, wali-wali mereka turut andil serta mengatur alam ini. Subhanallah. Ini kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Meyakini ada wali-wali yang juga punya hak memasukkan siapa yang diinginkan ke dalam surga, mengeluarkan siapa yang dia inginkan dari dalam surga ke dalam neraka. Ini merupakan penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Meyakini kuburan-kuburan yang datang ini bisa yang dia dikeramatkan, disakralkan, bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Ini kesyirikan dalam rububiyah. Pada abad ke-7 hancur negeri kaum muslimin, diserang bangsa Mongol karena begitu rapuhnya ketika itu akidah yang ada pada mereka. Sehingga penyair di kala itu mengatakan, ya khaifan minat tatari ludhu biqabri Abi Ammar. Wahai orang-orang yang takut dengan Tatar, berlindunglah segera dengan kuburan Abi Ammar, kuburan yang dikultuskan. Akhirnya binasalah mereka semua. Tidak turun pertolongan Allah ketika mereka berjihad. Kenapa? Karena mereka tidak memurnikan permintaan pertolongan hanya kepada Allah, melindung kepada kuburan Abi Ammar. Habis mereka dibantai Tatar. Subhanallah. Karena itulah kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kalau andai kata kita ingin menang setelah hancur dinasti Bani Abbas, hancur khilafah Islamiyah, ya di Baghdad, puluhan ribu kepala-kepala telah putus daripada badannya, mengalir darah. Subhanallah, di kota Baghdad. Ya, karena banyaknya yang dibantai, turun hujan, berdarah-darah semuanya. Subhanallah. Mereka ingin menyerang Syam. Maka ketika Ibnu Taimiyah mengatakan kepada sang raja, kita tidak akan ditolong Allah selama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan segala macam kesyirikan yang terdapat dalam diri kaum muslimin, pada pasukan kaum muslimin. Kita bina mereka, kita ajak mereka agar mengadu hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada selain Allah. Maka mereka bekerja siang malam mendakwai kaum muslimin. Dan berkata Syekhul Islam, kita akan dimenangkan Allah dengan tauhid ini. Tatkala kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika mereka datang ke negeri Syam, kaum muslimin berhasil mengalahkan Tatar dengan apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pesan Nabi SAW, wasiat Allah kepada nabinya yang disampaikan dalam Quran tak bisa berubah. Pertama, alla tusyriku bihi syai'an, jangan pernah kalian menyekutukan Allah dengan apapun juga. Ya. Wabil walidaini ihsan, baru setelah itu hak-hak lainnya penuhi. Penuhilah kedua orang tua dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum, jangankan bunuh anak-anak kalian. Ya, min imlaqin, karena takut miskin, takut fakir. Ini larangan ketiga. Ya. Perintah berbuat baik kepada orang tua, berbakti. Larangan durhaka kepada orang tua, itu kedua. Yang ketiga, penuhi hak anak. Jangan kau bunuh mereka karena kau takut kemiskinan, tak bisa memberinya makan karena takut malu. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Mengapa kau takut beranak? Mengapa kau takut punya anak? Tak mampu memberikan rezeki sementara bukan engkau yang beri rezeki mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa batan, jangan pernah kau dekati segala macam kemaksiatan, perbuatan-perbuatan keji yang zahir maupun yang batin. Subhanallah. Ini wasiat berikutnya. Wasiat yang keempat. Jangan mendekat segala macam bentuk kemaksiatan. Jangan kau dekati zina. Jangan kau dekati segala macam kekejian. Wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haq. Berikutnya, jangan kau bunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Ya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Inilah Allah wasiatkan agar kalian berfikir. Pikirkan ini semua kemudaratan yang terjadi apabila ditentang Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wala taqrabu malal yatimi, jangan mendekati harta anak yatim illa billati ahsan, kecuali dengan jalan yang terbaik.
Kalian mengelola anak yatim dengan benar, kalian berhak mengambil upah secara wajar dari apa yang kalian kebebankan dari harta anak yatim. Tidak masalah. Kalian masakkan anak yatim, kemudian kalian makan daripadanya sedikit sesuai hajat kalian, tidak masalah. Apabila kalian memang membutuhkannya, maka ghaniyan falyastahfim, kalau kalian kaya jangan diambil harta mereka sedikit pun, secuil pun. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, kata Allah. Yang dia fakir, silahkan makan daripada harta anak yatim dengan cara yang baik, tak melampaui batas. Kau masakkan untuk mereka makanan halal, kau ambil daripada makan tersebut untukmu dan untuk keluargamu secara wajar. Subhanallah, ketika engkau memang membutuhkan hal tersebut. Wala taqrabu mal yatim illa billati ahsan hatta yablugha ashuddah, tunggu sampai dia balik, serahkan hartanya. Wa auful kaila wa mizana bil qisti, penuhilah timbangan, sukakan ketika menimbang, menyukat. Dalam bab jual beli, bermuamalatlah dengan benar, jangan menipu. La nukallifu nafsan illa usaha. Kalau kalian telah sempurnakan timbangan, berupaya sempurna. Kalau ternyata kurang sedikit tanpa kan sengaja, Allah enggak membebankan jiwa kecuali apa yang mampu dia pikul. Alangkah sulitnya menepati timbangan setepat-tepatnya. Kadang-kadang kurang sedikit, kadang-kadang lebih sedikit. Yang penting hatimu berusaha menyempurnakannya. Subhanallah. Wa idza qultum fa'dilu, kalau berkata-katalah yang jujur, yang adil. Walau kana dzal qurba, walaupun perkataan ini akan dapat mendatangkan kemudaratan bagi kerabat dekatmu, katakan yang benar. Wa bi ahdillahi aufu, dan semua janji-janji kalian kepada Allah berupa syariat ini, perintah-perintah Allah tepati, larang-larang Allah jauhi. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum tadhakkarun, itulah wasiat Allah agar kalian selalu mengingat. Ya, ayat yang berikutnya, wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalan yang lurus, fattabi'u, ikuti dia, wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, fatafarraqu bikum an sabili, kan akan bercerai-berai daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum tattaqun, itulah Allah wasiatkan agar kalian bertakwa. Subhanallah. Perhatikanlah banyaknya perintah-perintah di sini, banyaknya larangan-larangan. Larangan pertama, larangan berbuat syirik. Subhanallah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Aku bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian. Pertama, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama perintah menyembah Allah. Pertama larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang ingin mengetahui apa wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatimatuhu, yang telah tersegel, 'alaiha khatimah, yang tersegel tak bisa berubah karena terdapat dalam Quran, falyaqra qaulahu ta'ala, maka silahkan dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Bacalah Muhammad apa-apa yang diharamkan Tuhan kalian atas kalian, jangan kalian sekutukan dia, sampai ayat ya, wa anna hadza sirati mustaqimah. 3 ayat tersebut, 3 yang terakhir, inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Jalan lurus adalah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya semata, tidak menyekutukannya dengan Tuhan manapun juga. Jalan yang lurus adalah engkau memberikan hak kedua orang tuamu. Subhanallah. Jalan yang lurus adalah engkau memberikan hak anak-anakmu yang wajib kau nafkahi. Yang lurus adalah engkau wajib menjauhi segala macam perkara-perkara keji, kemungkaran, kemaksiatan. Yang lurus adalah engkau menahan dirimu tidak menumpahkan darah orang-orang beriman kecuali dengan hak. Ya. Yang lurus adalah engkau jujur mengelola harta anak yatim. Ya. Jalan yang lurus adalah engkau jujur ketika bermuamalah kepada manusia, menyukat sukatan, menimbang timbangan. Jalan lurus adalah engkau berkata-kata yang adil dimanapun kau berada kepada siapapun juga. Inilah jalan lurus. Subhanallah. Yang pertama adalah larangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Aku pernah dibonceng Nabi SAW ala himar, di atas keledainya. Menunjukkan tawaduknya Nabi SAW. Nabi mau naik keledai, padahal beliau mampu naik kuda. Dan tawaduknya Nabi, dia membonceng Mu'adz bin Jabal, subhanallah, di belakangnya. Ya, tak akan ada raja semacam ini. Karena Nabi kita bukan raja. Dia seorang Nabi yang Allah utus kepada manusia. Rahmat bagi manusia. Dia bukan raja. Dia menjaga jarak daripada masyarakatnya. Dia bukan seorang raja. Dia hidup bersama mereka. Dia memakai pakaian mereka. Tak ada pakaian yang berbeda dengan mereka. Karena itulah ketika Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar Siddiq, sebagian kaum Ansar keliru menganggap Abu Bakar Siddiq itulah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tak ada perbedaan antara Nabi dan masyarakat dan kaum muslimin. Tak ada pakaian khusus pakaian Nabi, tak ada. Sama pakaian Nabi dengan pakaian masyarakat kaum muslimin. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi mengendarai kendaraan sederhana. Dan Rasulullah membonceng seorang sahabat yang dia cintai, namanya Mu'adz bin Jabal. Subhanallah. Ya. Dan keledai ini adalah keledai hadiah daripada Raja Mesir Al-Muqawqis. Ya. Betapa tawaduknya Nabi yang mulia SAW mau naik keledai. Mau membonceng manusia. Tidak sebagaimana raja-raja ya, yang mereka enggan hal-hal semacam ini merendahkan dirinya. Faqala li, berkatalah Rasulullah kepadaku, kata Mu'adz, ya. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Tahukah engkau gerangan apa hak-hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba-hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Apa pula hak-hak hamba yang wajib dipenuhi Allah, yang dipenuhi Allah Subhanahu wa taala? Allah mewajibkan bagi dirinya untuk memenuhinya. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku pun berkata, kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jawabannya, ya Rasulullah, aku tak tahu. Tentulah Allah dan Rasul yang mengetahui. Dan Rasulullah mengeluarkan kata-kata pertanyaan agar lebih fokus orang Mu'adz ketika itu mendengarnya, agar lebih siap menerima jawabannya. Ya, subhanallah. Dan dalam Al-Quran banyak Allah menggunakan kata-kata pertanyaan. Ara'aital ladzi tawalla? Tidak akan kemudian orang berpaling. Banyak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tidak akan kemudian orang yang mendustakan agama. Ini pertanyaan-pertanyaan. Dan di antara gaya dalam cara dalam mengajarkan adalah dengan cara bertanya. Tariqatus su'al. Dengan cara bertanya. Dan Nabi banyak mempraktikkan cara semacam ini kepada para sahabat. Ketika haji wada, Nabi berkata kepada mereka, ayu yaumin hadza? Ini hari-hari apa? Kata mereka, Allah Rasulullah alam. Allah dan Rasulullah mengetahui. Ya. Subhanallah. Nabi bertanya lagi, ayu baladin hadza? Ini negeri-negeri apa? Kata mereka, Allah Rasulullah alam. Mereka mungkin ya mengira Rasul akan merubah nama hari tersebut, merubah nama negeri tersebut. Ayu syahrin hadza? Ini bulan apa? Mereka menjawab, Allah Rasulullah alam. Ya, mereka kembali mengatakan Rasulullah lebih mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bukankah ini adalah hari Jumat? Bukankah ini adalah merupakan hari ya Allah Subhanahu wa taala haramkan? Bukankah ini tanah yang Allah haramkan? Bukankah ini merupakan bulan Allah haramkan? Baru Rasul mengatakan, ketahuilah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Baru datang materi. Ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan diri kalian, harta-harta kan haram sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari kali ini, bulan kali ini, negeri-negeri kalian ini. Ini menunjukkan Nabi menggunakan kata-kata pertanyaan. Dan begitulah Rasul lakukan kepada Mu'adz. Atadri, tahukah engkau wahai Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad? Apa hak Allah yang wajib dipenuhi hamba? Wa ma haqqul ibadi Allah? Dan apa hak hamba yang Allah berjanji akan menepati hak tersebut? Sebenarnya tidak ada hak hamba atas Allah. Tapi Allah telah berjanji akan memberikan kepada hamba apa-apa yang Allah janjikan. Subhanallah. Karena kita adalah hamba Allah, kita tidak punya hak atas Allah SWT. Tidak ada hak kita. Al-khalqu khalqu. Hamba adalah miliknya. Kalau dibenamkannya semua manusia ke dalam neraka,
tak dikatakan Allah zalim. Kenapa? Karena hamba adalah hambanya, miliknya. Tapi Allah tak lakukan demikian. Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakullah di sini maksudnya hakul ibadi Allah. Apa hak hamba yang Allah SWT akan penuhi? Inilah adalah merupakan bentuk tafaddulan minhu wa takarruman. Karena rahmat Allah semata, karena karunia-Nya Allah berikan kepada manusia apa-apa dia janjikan. Bukan karena manusia punya hak atas Allah. Tidak ada hak kita terhadap Allah SWT. Tapi hak Allah atas kita ada. Yang wajib kita penuhi. Apa dia? Inilah Allah Rasulullah katakan. Qultu Allah wa Rasulullah alam. Aku katakan Allah Rasulullah mengetahui. Qala berkata Rasulullah. Haqqullahi alal ibad. Hak Allah yang wajib dipenuhi hamba an ya'buduhu. Mereka wajib mengibadati dia semata. Wala yushriku bihi syai'an. Dan mereka haram menyekutukan Allah dengan apapun juga. Inilah hak Allah yang wajib dipenuhi hamba. Kalau ini dipenuhi hamba, dia benar-benar steril daripada segala macam kesyirikan, benar-benar tidak melakukan kesyirikan apapun juga, syirik besar maupun syirik kecil, Allah akan haramkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Allah akan masukkan ke dalam surga. Bahkan sebagian dari mereka Allah masukkan ke dalam surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Inilah hak hamba. Inilah hak Allah yang wajib dipenuhi hamba. Agar mereka mengibadati Allah semata dan tidak menyekutukannya. Ini hak yang paling mendasar. Karenanya tegak langit dan bumi. Banyak orang yang senantiasa menuntut hak-hak manusia. Ya, membuat demo besar-besaran, menuntut hak-hak manusia, keadilan, tumbangkan kezaliman. Tapi mereka lupa hak Allah tabaraka ta'ala tidak pernah mereka berikan dengan semestinya. Hak Allah disembah, dipuja, tak mereka berikan. Hak Allah mereka abaikan. Ya, menyepelekan perintah Allah salat, mereka tak salat. Perempuan diperintahkan berhijab, tidak berhijab. Diperintahkan mengeluarkan zakat, tidak mereka keluarkan zakat. Diperintahkan pergi haji, mereka tidak pergi haji. Banyak hak-hak Allah yang kita abaikan. Subhanallah. Di antara hak yang paling mendasar adalah hak tauhid. Subhanallah. Yang jika hak ini tidak diberikan, tergelincir ke dalam kesyirikan, habislah dia. Tak ada baginya ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampunkan orang-orang yang menyekutukan dia dengan apapun juga di hari kiamat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni selain daripada dosa itu kepada siapa yang dia kehendaki. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak-hak hamba yang Allah berjanji akan memberikannya karena karunia-Nya, bukan karena hak kita. An la yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Allah berjanji tidak mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Subhanallah. Yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya neraka. Itulah seburuk-buruk tempat. Mereka tak akan punya penolong-penolong dari sisi Allah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, hak-hak hamba yang Allah berjanji dengan karunia-Nya akan memberikan kepada hamba, Allah tidak mengadab sedikit pun orang-orang yang steril daripada kesyirikan. Namun orang-orang yang mencampur adukan, ya, imannya dengan kemaksiatan selain syirik, tidak jamin mereka langsung masuk ke surga. Mungkin saja Allah membakar mereka dengan dosa-dosanya. Setelah dibakar, habis dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi yang mulia SAW, ya, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Akan dikeluarkan dari dalam neraka, jika dibakar di dalam neraka, orang-orang yang dalam hatinya ada meski sebesar biji sawi daripada keimanan. Segini saja biji sawi kecil. Dengan sebab iman tersebut dikeluarkan dari dalam neraka. Masya Allah, tabarakallah. Artinya andai kata dia masih mencampur adukkan. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Mencampur adukkan amal-amal salihnya, imannya, Islamnya dengan amal-amal buruk, kemaksiatan. Ya, mereka itu kembali kepada kehendak Allah.
Jika Allah sudi mengampuni mereka, Allah ampuni. Jika Allah mau membakar mereka, dibakar dahulu. Sehingga habis dosa-dosanya. Karena tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang telah benar-benar steril daripada dosa-dosanya. Mungkin disterilkan Allah dengan membakarnya dalam neraka atau dengan mengampuninya. Subhanallah. Ketika hamba masuk ke surga, tak ada lagi sedikit pun pada diri mereka celah, cacat. Dosa-dosa semua dibakar dalam neraka. Dengan rahmat Allah diampuni. Masuklah ke dalam surga dalam keadaan benar-benar bersih. Surga adalah merupakan darut thayyibin, negeri hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang baik. Baik akidahnya, baik perkataannya, baik amalannya. Untuk itulah surga Allah tempatkan. Subhanallah. Maka kata Rasulullah kepada Mu'adz, haqqul ibadi 'ala Allah. Hak-hak hamba yang Allah berjanji akan memenuhinya. Allah tidak mengadab mereka yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Masuk surga bahkan sebagian mereka tanpa hisab kalau steril daripada segala macam bentuk kesyirikan. Kalau mereka campur adukan iman mereka dengan kemaksiatan, mungkin dibakar terlebih dahulu, mungkin Allah ampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Qultu ya Rasulullah, berkatalah Mu'adz, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas? Bolehkah aku beritahukan berita gembira ini kepada manusia? Ini anjuran agar kita menyampaikan berita gembira kepada manusia. Kita punya anak, sampaikan. Alhamdulillah aku punya anak. Kita mau menikah, sampaikan. Insya Allah akan menikah. Berita gembira apapun juga, sampaikan kepada manusia. Subhanallah. Datang malaikat memberitahukan kepada Maryam berita gembira Maryam akan memiliki putra. Subhanallah. Tanpa dengan proses pernikahan, ini berita gembira. Jadi Mu'adz minta izin kepada Rasulullah menyampaikan berita gembira ini. Berita gembira apa? Allah Jalla fi'ula tidak akan mengadab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah SWT dengan apapun juga. Ya. Ketika hamba memenuhi Allah hanya menyembah kepadanya semata. Kata Rasulullah kepada Mu'adz, la tubasyirhum, wahai Mu'adz, jangan sampaikan kepada manusia, fayattakilu, nanti mereka akhirnya berleha-leha. Karena keutamaan tauhid akhirnya mereka tidak beramal. Ya. Jadi kata Rasulullah kepada Mu'adz, jangan kau sampaikan dahulu karena mereka belum siap menerimanya. Nanti akhirnya mereka lalai dalam beribadah, tak mau lagi beribadah bersungguh-sungguh, bergantung hanya dengan rahmat Allah, bergantung hanya dengan keimanannya, tidak mensyirikkan Allah SWT. Jangan. La tubasyiruhum fayattakilu. Ya. Dalam riwayatnya akhafu an yatakul, aku khawatir nanti manusia malah bermalas-malasan, berleha-leha, bersandar dengan tauhid, tak beramal lagi, tidak bersungguh-sungguh berupaya berlomba-lomba dalam kebaikan, seolah-olah mereka hanya mencukupkan dengan tauhid, tidak diasap ke dalam neraka orang-orang yang steril daripada kesyirikan. Akhirnya mereka lupa beramal saleh, lupa berlomba-lomba dalam kebaikan. Subhanallah. Dalam riwayat lainnya, fa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuman. Ketika Mu'adz mau meninggal, barulah Mu'adz menyampaikan hadis ini. Khawatir dia berdosa menyimpan ilmu, menyimpan apa-apa yang disampaikan Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya kita menahan ilmu sesaat jika kita melihat belum layak untuk disampaikan. Ya, ini menunjukkan kepada kita bukan semua yang kita ketahui harus kita sampaikan kala itu. Harus ada skala prioritas dalam berdakwah. Bukan semua yang kita ketahui kita katakan. Harus ada skala prioritas. Ya. Mana yang paling dibutuhkan itu sampaikan. Jika engkau berdakwah kepada manusia, mereka sholatnya amburadul, tapi tauhidnya lebih amburadul. Kewajiban pertama, sampaikan kepada mereka tauhid yang benar. Luruskan mereka, jauhkan daripada kesyirikan. Setelah itu baru ajarkan mereka sholat. Andai kata kau ajarkan mereka sholat dengan benar, dengan sempurna, tapi tauhidnya masih gagal faham, sia-sia sholatnya. Subhanallah. Ya. Berkata Abu Mudhaffar, lam yakun yaktumha illa an jahilin. Mu'adz tidaklah menyimpan ini, ya, hadis ini kecuali kepada orang jahil. Yahmiluhu jahluhu ala su'il adab bitarkil khidmati fi ta'ah. Karena dengan memahami hadis ini dikhawatirkan yang tak paham, yang jahil,
akhirnya tak mau lagi berlomba-lomba dalam amal saleh. Cukup dengan iman saja, cukup dengan tauhid saja. Subhanallah. Fa ammal aqyasu fa idza sami'u bimithli hadza zadu fi ta'ati fala wajha litkitmaniha anhum. Orang-orang yang mengerti tak mengapa disampaikan kepada mereka. Hadis ini akan menambah mereka semakin semangat dalam beramal, dalam beribadah, bukan sebaliknya. Subhanallah. Berkata Syekh Muhammad ketika menyebutkan faedah-faedahnya, wa fihi jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Boleh menyembunyikan ilmu jika terdapat padanya kemaslahatan. Ya, sahabat Nabi Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya aku memiliki 2 kantong ilmu. Yang satu yang kusebarkan, yang satu tidak kusebarkan. Kalau kusebarkan akan dipotong leherku ini. Kata para ulama semacam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ilmu yang disembunyikan oleh Abu Hurairah adalah ilmu tentang fitnah. Ya, tentang nama-nama amir, nama-nama penguasa yang akan membuat fitnah, kekacauan. Jika disampaikan akan semakin dahsyat fitnahnya, maka inilah yang disembunyikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Subhanallah. Ya. Wal khawfu min al-ittikali ala syi'ati rahmatillah. Dan tentunya ini pelajaran agar jangan sampai orang bergantung dengan rahmat Allah luas akhirnya meninggalkan amal. Ini kondisi kaum muslimin. Bergantung dengan KTP Islamnya, bergantung dengan kakak Islamnya, akhirnya tidak salat, akhirnya tidak puasa. Ini musibah besar. Yang penting saya Islam masuk surga. Subhanallah. Ya. Ini adalah perkara yang sangat tak layak. Bergantung dengan tauhid akhirnya menyia-nyiakan amal. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita pada kajian kita di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menerima tauhid, memurnikan tauhid hanya kepada Allah, menjauhkan kita daripada segala macam kesyirikan dan sebab-sebab kepada kesyirikan. Dan insyaallah tabaraka taala di kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan daripada kitab tauhid ini tentang keutamaan tauhid, bagaimana dapat menggugurkan dosa-dosa. Wallahu tabaraka taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmunya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan lainnya kepada Ustadz. Dan para pemirsa Hasan TV, tadi pembahasan kita pada pertemuan pada pagi hari ini yaitu pembahasan kitab Hasyiah Kitab Tauhid bersama Ustadz kita yaitu Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC MA hafizahullah taala. Dan alhamdulillah para pemirsa Hasan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dan seperti biasa kami mengajak para pemirsa Hasan TV bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 081190079112. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin berinteraktif melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 081190079113. Sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk melalui telepon, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Bismillah. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Pertanyaan Ustadz, apa yang membuat tauhid para sahabat sangat kokoh atau kuat? Jazakumullah khairan, dari hamba Allah Cikarang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'du. Apa yang membuat tauhid para sahabat begitu kuatnya, begitu kokohnya? Pertama, pahamnya mereka makna kalimat la ilaha illallah dan segala macam bentuk konsekuensinya. Ya, sementara apa yang membuat lemahnya tauhid kaum muslim, mereka tak paham kalimat la ilaha illallah mereka ucapkan, sehingga mereka terjebak dalam berbagai macam bentuk kesyirikan, ketergantungan kepada makhluk. Dan ini menunjukkan pentingnya memahami kalimat tersebut, kalimat tauhid. Ya Allah sebutkan dengan kata-kata kalimatan thayyibah, perumpamaan kalimat yang baik. Syajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang baik, itu pohon kurma yang begitu kokoh mengakar ke bumi. Ya, yang batangnya menjulang ke langit. Jadi ini yang pertama. Mengapa enggan kaum kafirin Quraisy mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Nabi hanya meminta mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak lain tidak bukan.
Ya ma'syara Quraisyin qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang-orang Quraisy, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Mereka enggan. Kenapa? Mereka paham konsekuensinya. Konsekuensi kalimat ini mereka harus membuang semua tuhan-tuhan yang mereka sembah. Lata, Uzza, Manat, Hubal, semua harus terbuang. Sembah hanya Allah SWT semata. Ini yang membuat kokohnya akidah para sahabat. Karena itulah ketika kaum Quraisy ini masuk Islam, jadi kokoh mereka. Mereka benar-benar resapi maknanya. Maka sebab kokohnya akidah pertama adalah paham dengan kalimat tauhid. Yang kedua, paham Allah yang mereka sembah. Bagaimana kita memahami Allah yang kita sembah? Pelajari tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya terdapat dalam kitabnya yang dikatakan nabinya. Ya, kenapa kita kaum muslimin lemah? Ya, tauhidnya jawabannya karena kita hanya mengulang-ulang nama-nama Allah tanpa memahami maknanya. Kita lakukan, kita jadikan sebagai zikir, zikir Asmaul Husna dengan suara yang syahdu, dengan berbagai macam alat tabuhan. Bukan ini yang Allah inginkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang maha indah. Berdoalah dengannya. Bukan kita lakukan. Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul. Bukan itu tujuannya. Subhanallah. Jika kau tahu dua saja nama Allah Subhanahu wa taala dengan benar pemahaman, merubah hidupmu. Engkau cukup mengetahui dua saja. Allah punya nama As-Sami, Allah punya nama Al-Basir. Dia selalu melihatmu, mendengarmu, akan terkontrol semua perbuatan dan ucapan karena engkau malu engkau dilihat Allah. Engkau malu karena engkau malu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dua nama. Orang mau korupsi, dia tahu Allah melihat, batal. Orang mau berdusta, dia tahu Allah mendengar, batal. Itu baru dua nama. Jadi sebab mereka kuat akidahnya karena mereka kenal Allah Jalla wa'ala. Kita yang datang belakangan tak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali hanya dengan namanya Allah dan segelintir nama-namanya tanpa pemahaman terhadap makna nama-nama tersebut. Subhanallah. Orang-orang Quraisy tak mau ketika mereka disebutkan tentang nama Allah Ar-Rahman. Berkata Suhail, kami tak mau dengan nama Ar-Rahman, ganti kami tak kenal Ar-Rahman. Yang kami kenal Allahumma, buat Allahumma. Dalam perjanjian Hudaibiyah, mereka menolak Allah SWT yang punya nama Ar-Rahman. Subhanallah. Tulis Ali, inilah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan Pengasih Penyayang. Kata Suhail, tidak, kami tak kenal yang namanya Rahmanir-Rahim, buat Allahumma. Inilah perjanjian antara Muhammad. Ya, subhanallah. Mereka, kaum muslimin kuat akidahnya ketika mereka mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Bagaimana kita akan menjadi umat yang kuat akidah tentang nama Allah, sifat-sifatnya, kita pun gagal paham. Kita bahkan menolak nama-nama Allah, sifat-sifat Allah begitu banyak dalam Quran. Kita mengatakan, tidak, Allah tak memiliki tangan, tidak, Allah tak memiliki wajah, tidak, Allah tak memiliki macam-macam. Ya, padahal Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak menempatkan Allah pada tempatnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Pada hari kiamat bumi dalam genggaman tangannya. Subhanallah. Berarti dia punya tangan. Iya, kenapa? Allah yang mengatakan dia akan genggam bumi dengan tangannya. Was samawati matwiyatun biyamin. Dia akan gulung semua langit dengan tangan kanannya. Allah punya tangan kanan, iya. Ini saja banyak ahlul kalam yang menolak. Mereka tak mau Allah punya tangan. Bagaimana kita akan berjaya umat yang menolak kalam Allah? Allah mengatakan dia punya tangan, kita katakan tidak. Subhanallah. Jadi inilah sebabnya. Kejahilan terhadap Allah Tabaraka Ta'ala. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dialah Tuhan Maha Pengasih, bersemayam di atas arasy-Nya. 7 tempat kita ingkari. Tidak mungkin dia bersemayam. Jadi dari mana? Allah ada tak bertempat. Atau Allah ada di mana-mana. Lebih dahsyat. Di mana-mana berarti Allah ada dalam tempat-tempat yang kotor. Ya dan billah. Subhanallah. Inilah sebab kelemahan kaum muslimin. Ya, karena juga lemahnya bahasa. Tak kenal bahasa Arab. Menyimpangnya ahlul kalam semacam Jahmiyah, Mu'tazilah dan lainnya. Karena minimnya ilmu mereka tentang bahasa.
Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Naam. Baik. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya Ustaz. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Ya, halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana, Bu? Dengan di Batu Kota. Ya, dipersilakan pertanyaannya, Bu. Ya. Nah, ini anak mau suami anak. Suami anak kan alhamdulillah setiap harinya salat berjamaah di masjid. Terus masjid yang dekat rumahnya ada 2, Ustaz. Masjid yang satu lagi ya jemaahnya ahli bid'ah. Suka memfitnah kami yang sudah menjalankan sunnah. Dan jamaah yang menjalankan sunnah ini nggak boleh kadang jadi imam. Terus masjid yang satu lagi, di masjid itu ada kuburan Ustadz. Tapi jemaahnya situ aman, alhamdulillah gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan Ana, di masjid mana yang sebaiknya suami Ana sholat berjamaah Ustadz? Mohon pencerahan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Para pendengar dan para pemirsa dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaklah kita sholat di masjid-masjid yang terdekat dengan rumah kita. Ya, andai kata di sana ada masjid yang dekat kepada sunnah, tentu lebih utama sholat di sana dibandingkan masjid yang dalamnya masih bercampur dengan sebagian bid'ah. Tapi juga tidak berarti maknanya kita total tidak sholat di masjid tersebut. Tetaplah sholat di sana. Maka kita sarankan kepada kaum muslimin yang dalam kondisi seperti sebagaimana ditanyakan ini, ada 2 masjid. Yang satu ada kuburannya, yang kedua tak ada kuburnya, tapi dalamnya banyak bermacam bentuk bid'ah dilakukan yang mungkin tidak boleh ikhwan-ikhwan yang mengenal dakwah sunnah ini menjadi imam. Maka kita katakan dalam kondisi seperti ini, sholat ada di masjid yang di sana terdapat berbagai macam bentuk perkara-perkara bid'ah. Selama bid'ahnya tidak mengeluarkan seorang dari pelakunya daripada Islam, sholat di sana, tetaplah bersama mereka. Dan ulama-ulama sepakat selama bid'ah itu tidak membuat pelakunya keluar daripada Islam, sholat di belakang ahlu bid'ah sah. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ketika ditanya tentang hukum sholat di belakang seseorang imam yang imam tersebut melakukan kemaksiatan atau melakukan bid'ah, kata Al-Hasan al-Basri, "Shalli wa alaihi bid'atuh." Sholatlah kalian dan bid'ahnya akan kembali kepada dia dosanya, bukan kepada kalian. Maka sholat di masjid seperti ini lebih utama, dan akan dapatlah di sana berbagai macam interaksi. Diharapkan dengan itu akan terbuka dialog, akan terbuka kebersamaan. Ya, jangan tinggalkan masjid semacam ini. Ya, sholatlah di sana, bergabunglah dengan masyarakat muslimin dengan tetap istiqamah di atas manhaj. Ya, tetaplah berbuat baik kepada mereka. Adapun masjid yang terdapat dalamnya kuburan, ya meski terdapat pada hal ini persisian di kalangan ulama, jika memang kuburan itu bukan dalam masjid, jika dia di luar masjid, jika di pekarangan masjid, terdapat persisian dan terulama. Tapi pendapat yang lebih berhati-hati adalah tidak sholat di masjid-masjid yang di sekitarnya ada kuburan dalam pekarangannya. Maka solusinya, pemakaman-pemakaman tersebut dikeluarkan dari area masjid, dibuat benar-benar tempat terpisah, dibuatlah pagar agar terpisah daripada masjid. Ada kuburan di samping masjid, buat pagar. Ya, jadi tak menyatu lagi antara kuburan dengan masjid. Dibuat pagar terpisah daripada masjid. Dibedakan jalannya, mau ke masjid ini jalannya, mau ke kubur ini jalannya. Jadi tidak satu tempat. Insyaallah dengan hal demikian akan menjadi boleh. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Naam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawaban, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, pertanyaan terakhir di pagi hari ini, kita angkat terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk. Halo. Ya. Halo, ya, dengan siapa, dari mana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaannya Pak. Ya, assalamualaikum. Iya, silakan. Assalamualaikum. Iya, mohon maaf Pak, bisa fokus ke telepon, suara televisinya mohon dikecilkan dulu. Dari Kalimantan Timur, Pak. Iya.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ustaz, mau menanya tentang hadis masalah salat ini sesudah subuh itu kan ini duduk di masjid tidak pulang. Terus beristighfar atau berzikir. Terus setelah matahari naik standuk itu terus salat 2 rakaat. Bilangnya pahalanya sama dengan umroh atau naik haji, begitu Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana tentang salat yang dikerjakan kaum muslimin? Selepas subuh dia duduk berzikir, ya, atau mengikuti kajian sampai matahari naik sepenggala, kemudian dia salat di sana, ya. Salat pada waktu bagaimana tentang perkara ini? Subhanallah. Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin," barang siapa salat subuh beserta jamaah kaum muslimin, thumma qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari naik, ya, sepenggala. Jadi bukan ketika terbit dilarang salat. Tunggu sekitar 15 menit dari terbitnya baru salat. Thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, seolah-olah dia mendapatkan ganjaran haji dan umrah. Tamatan tahma, sempurna. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi dengan jalur pengkuatnya. Subhanallah. Dan Ibnu Hajar rahimahullah juga menyebutkan, ya, apa yang menguatkan hadis ini dari jalan Jabir bin Abdullah. Ya, Nabi SAW berkata, "Idza shallal fajra," ya, kata Jabir, "Anna Nabi SAW karena idza shallal fajr," Nabi itu jika selepas salat fajar, jalasa fi musallahu, Nabi duduk di musallanya hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari naik sepenggala. Ya. Maka dengan ulama-ulama yang mensahihkan hadis ini, insyaallah tabaraka taala Anda akan mendapatkan ganjaran pahala haji dan umrah ketika Anda memang dapat melakukannya. Subhanallah, dengan benar, dengan istiqamah. Ya. Jadi inilah keutamaannya. Tapi bukan dikerjakan ketika matahari terbit, tunggu dulu naik sepenggala. Ya. Sebagian daripada ulama memang ada yang melemahkan hadis ini. Ya. Maksudnya melemahkan ganjaran pahalanya sama dengan umroh. Tapi sebagaimana kita sebutkan bahwasanya, ya, dengan banyaknya jalur-jalur pengkuat, sebagian ulama mensahihkan hadis ini karena adanya jalur-jalur yang menguatkannya. Ya. Dan pada hakikatnya ulama juga mengatakan ini sudah masuk ke dalam salat duha. Ya, orang yang mengerjakan 2 rakaat ketika matahari telah naik sepenggala, itulah dia salat duha. Ya. Dan inilah dia dimaksudkan dengan salat duha. Sebagian mengatakan salat syuruk. Ya, tapi apapun namanya, boleh dikatakan syuruk, boleh dikatakan duha, maka dia adalah merupakan sunnah yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila dia kerjakan terlebih dahulu 2 rakaat, maka bagus-bagus saja. Setelah itu dia pulang meninggalkan masjid. Nanti ketika matahari telah meninggi, jam-jam 11 atau jam-jam 10, kemudian dia kembali ingin melaksanakan salat duha, maka itu lebih utama baginya. Masya Allah. Jadi dapat ganjaran keutamaan duha, juga dapat ganjaran keutamaan seolah-olah dia dapat mengerjakan haji dan umrah secara sempurna. Inilah yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Jazakumullah khairan pada Ustadz yang telah memberikan jawabannya. Dan demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan juga jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Ahsan TV yang telah setia menyaksikan program-program Ahsan TV terusnya pada pagi hari ini.
Dan insya Allah kita akan kembali lagi. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tentu saja pada pembahasan yang sama. Pada setiap hari Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir kami selaku kru yang bertugas pada pagi hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung. Dan terakhir kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.